Setiap manusia tentu memiliki sikap dan perilaku yang berbeda-beda. Akan tetapi, sikap dan perilaku tersebut bisa dilihat dari sisi negatif dan positif. Salah satu sikap dan perilaku yang cukup negatif adalah playing victim. Sayangnya tidak sedikit yang memiliki sifat tersebut dan kadang dianggap sebagai sebuah perilaku yang wajar. Sama seperti sikap dan perilaku menyimpang lainnya. Orang-orang yang gemar melakukan playing victim adalah mereka yang mempunyai masalah dengan cara berpikirnya. Tidak hanya itu, masih banyak penyebab lain seseorang bersikap menyalahkan orang lain atas perbuatannya sendiri. Maka dari itu, apabila Anda adalah salah satu dari orang tersebut, atau justru memiliki teman yang seperti itu, penting untuk mengetahui lebih jauh tentang playing victim ini. Oleh karena itu, silahkan disimak video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Tentu wawasan informasi ini sangat manfaat, paling tidak untuk menolong dirimu sendiri. Jika kamu termasuk orang yang playing victim ini, paling tidak bisa memperbaiki pelan-pelan. Karena tentu ketika ada kecenderungan untuk playing victim, kehidupan Anda itu tidak akan bahagia. Bahkan mungkin ketika Anda menjalani sebuah hubungan, selalu akan berada pada kondisi cemas, khawatir, marah, jengkel, dan bisa jadi tidak akan bertahan lama. Yang paling parah, bisa jadi Anda akan berisiko melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan jika itu terjadi, ya bisa berhubungan dengan hukum. Atau bisa saja hubunganmu selalu tidak bertahan lama. Cerai, dan cerai lagi. Nah, playing victim itu sebenarnya adalah sebuah sikap bahwa seseorang yang dengan sengaja menimpakan kesalahan kepada orang lain. Padahal ia tahu loh, kesalahan tersebut adalah kesalahan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Bahkan orang tersebut bisa saja mengaku-ngaku sebagai korban lantaran hendak menghindari tanggung jawab sebagai pelaku. Namun sebenarnya masih banyak alasan orang-orang tersebut melakukan hal itu, seperti tidak mencari perhatian, mengontrol pikiran dan perasaan orang lain, atau sebagai cara untuk menghindari situasi yang dia tidak sukainya. Nah, sebenarnya playing victim ini perilaku yang toksik dan tentu bisa dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang. Mereka yang melakukan tindakan ini biasanya mempunyai tujuan untuk memperoleh belas kasihan orang lain atau belas kasihan pasangannya. Itulah mengapa mereka justru mengaku sebagai korban, meski kesalahan dilakukan oleh mereka sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa playing victim merupakan perilaku seseorang yang melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Padahal kesalahan tersebut merupakan perbuatan dia sendiri. Nah, lalu apa saja tanda-tanda orang yang playing victim? Sudah dijelaskan di video berikutnya. Di video yang lalu sudah pernah dibahas tentang orang yang mempunyai perilaku playing victim itu menunjukkan apa saja. Saat ini akan coba dibahas tentang mengapa seseorang bisa mempunyai perilaku playing victim.
Nah, setiap orang bisa saja mempunyai peluang untuk berperilaku seperti ini. Yang pasti ada penyebabnya. Nah, pada berbagai kasus orang yang sering melakukan playing victim adalah mereka yang seringkali merasa putus asa. Orang yang mudah mengalami putus asa bisa jadi mudah melakukan playing victim. Hal yang bisa membuat mereka memiliki victim mentality adalah karena mereka mengalami beragam kondisi yang sulit dari waktu ke waktu. Bisa jadi seringkali mengalami perilaku, pengalaman yang tidak menyenangkan, ketidakmampuan diri untuk keluar dari kondisi sulit, bisa membuat mereka terpuruk dalam perasaan yang membuat mereka merasa sebagai korban. Ketidakmampuan menghadapi masalah bisa saja akhirnya merasa jadi korban. Nah, ada beberapa penyebab kenapa seseorang bisa melakukan playing victim. Pertama, trauma di masa lalu. Peristiwa masa lalu yang menyisakan trauma bisa menyebabkan munculnya perilaku playing victim. Ya, meskipun begitu, tidak semua orang yang mengalami trauma dapat memiliki perilaku ini. Rasa sakit atas masalah secara emosional dapat membuat seseorang menjadi tidak berdaya dan memilih untuk menyerah dengan keadaan. Kedua, mencari keuntungan dengan menjadi korban. Victim mentality bisa saja muncul saat merasa nyaman dengan keuntungan yang didapat dengan menjadi korban. Beberapa keuntungan yang mungkin bisa diperoleh dari memposisikan diri sebagai korban adalah bisa memainkan drama, dapat terhindar dari kemarahan, orang lain merasa terdorong untuk memberi bantuan, dan tidak perlu bertanggung jawab atas kesalahan yang ia lakukan. Ketiga, pernah menjadi korban pengkhianatan. Victim mentality bisa saja muncul saat Anda menjadi korban pengkhianatan, terlebih apabila dilakukan secara berulang. Kondisi tersebut tentu dapat membuat diri sendiri merasa seperti korban, serta kehilangan rasa percaya kepada orang lain. Untuk memeriksa perilaku tersebut, tentu kita perlu mencari tahu riwayat orang yang bermain sebagai korban tersebut. 4. Penyebab lainnya. Selain 3 penyebab di atas, ada penyebab lain yang membuat seseorang menjadi playing victim. Adanya ketergantungan, bentuk manipulatif, memiliki kecenderungan untuk menghancurkan diri sendiri, memiliki dendam kepada orang yang sukses. Itu bisa saja juga dapat membuat seseorang menjadi playing victim. Berhadapan dengan orang yang sedang melakukan playing victim dapat menjadi tantangan tersendiri. Namun, perlu diketahui bahwa playing victim ini juga bisa dilakukan ketika orang tersebut ingin menghindari amarah orang lain atau ingin mendapatkan hal yang diinginkan. Jadi hal terbaik ketika menghadapi seseorang yang kerap melakukan playing victim dengan mencari tahu alasan mereka melakukan hal tersebut. Tidak menghakimi dan perlu menerapkan batasan yang jelas. 4. Memiliki pengalaman dikecewakan orang lain. Playing victim adalah adanya pengkhianatan yang ia terima berkali-kali. Perasaan kecewa atas pengkhianatan yang terus diterima dari orang lain akan membuat ia sulit untuk mempercayai orang lain. Maka dari itu, tentu dia akan merasa bahwa ia adalah seseorang korban dan kesalahan selalu dilakukan oleh orang lain, bukan dirinya.
Hal tersebut tentu muncul lantaran ia merasa lebih banyak disakiti dan dikecewakan, bukan darinya. Maka pada akhirnya ia lebih memilih untuk menyalahkan orang lain dan terjebak pada kondisi yang sulit.